Situasi darurat di kawasan Asia Timur, di mana Taiwan meningkatkan status kewaspadaan militernya. Aktivasi sistem pertahanan menunjukkan bahwa ancaman dari China, khususnya kemampuan rudal, tidak lagi bersifat retorika atau latihan semata, melainkan sudah dipandang sebagai potensi serangan yang nyata dan serius. Ketegangan di kawasan Asia Timur kembali meningkat. Taiwan kini berada dalam status siaga penuh setelah aktivitas militer China di sekitar pulau tersebut menunjukkan eskalasi yang semakin nyata dan agresif. Bukan lagi sekadar unjuk kekuatan, kali ini ancaman datang dalam bentuk yang jauh lebih serius. Aktivasi sistem pertahanan dan potensi ancaman rudal jarak menengah hingga jauh. Pemerintah Taiwan secara resmi mengkonfirmasi bahwa seluruh jaringan pertahanan udara dan sistem peringatan dini telah diaktifkan. Radar jarak jauh, unit pertahanan rudal, hingga sistem komando dan kontrol kini beroperasi 24 jam penuh. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya frekuensi penerbangan pesawat tempur China, drone pengintai, serta pergerakan unit peluncur rudal yang terdeteksi di wilayah pesisir timur China, tepat berhadapan dengan Taiwan. Dalam beberapa hari terakhir, militer China dilaporkan melakukan simulasi serangan presisi, termasuk skenario penembakan rudal balistik dan rudal jelajah ke target strategis. Meski Beijing menyebut aktivitas tersebut sebagai latihan rutin, Taiwan menilai situasinya berbeda. Bagi Taipei, pola pergerakan ini menunjukkan latihan yang semakin mendekati kondisi tempur nyata. Ancaman rudal kini menjadi perhatian utama. Taiwan menyadari bahwa China memiliki berbagai jenis rudal modern, mulai dari rudal balistik jarak pendek, menengah, hingga sistem hipersonik yang dirancang untuk menembus pertahanan udara lawan. Dalam konteks ini, sistem pertahanan Taiwan seperti rudal pencegat, radar anti-balistik, dan jaringan pertahanan berlapis menjadi garis pertahanan terakhir jika eskalasi berubah menjadi konflik terbuka. Militer Taiwan juga meningkatkan kesiapsiagaan pasukan darat, laut, dan udara. Pangkalan udara mempertegas prosedur operasional. Kapal berang disiagakan di titik-titik strategis, sementara unit pertahanan udara ditempatkan di sekitar pusat pemerintahan, pangkalan militer, dan infrastruktur vital. Pemerintah Taiwan menegaskan bahwa langkah ini bersifat defensif dan ditujukan semata-mata untuk melindungi wilayah serta keselamatan warga sipil. Di sisi lain, situasi ini turut menarik perhatian komunitas internasional. Amerika Serikat dan sejumlah negara sekutu di kawasan Indo-Pasifik terus memantau perkembangan dengan seksama. Meskipun belum ada indikasi intervensi langsung, kehadiran kapal berang dan pesawat patroli di kawasan sekitar menunjukkan bahwa setiap eskalasi di Selat Taiwan akan berdampak luas, jauh melampaui wilayah itu sendiri. Para analis militer menilai, kondisi saat ini berada di titik yang sangat sensitif. Kesalahan kecil, salah tafsir sinyal militer, atau insiden tak terduga dapat memicu eskalasi yang sulit dikendalikan. Taiwan berada dalam posisi harus bersiaga penuh, namun tetap berhati-hati agar tidak memberikan alasan bagi konflik terbuka. Hingga saat ini, belum ada laporan serangan langsung, namun satu hal menjadi jelas, ancaman rudal China kini bukan lagi sekadar teori di atas kertas. Bagi Taiwan, ini adalah ujian kesiapan pertahanan nasional, sekaligus ujian stabilitas kawasan. Dunia pun menahan nafas, menunggu apakah ketegangan ini akan meredah atau justru bergerak menuju babak yang lebih berbahaya. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah Taiwan juga meningkatkan koordinasi dengan otoritas sipil dan lembaga darurat. Simulasi evakuasi, pemeriksaan kesiapan tempat perlindungan, serta penyebaran informasi kepada masyarakat dilakukan secara terukur. Warga diminta tetap tenang, namun waspada terhadap setiap perkembangan situasi yang dapat berubah dengan cepat. Sementara itu, aktivitas di Selat Taiwan semakin padat. Lalu lintas kapal militer dan pesawat patroli dari berbagai negara terus melintas, mencerminkan betapa strategisnya wilayah ini bagi stabilitas keamanan global. Selat Taiwan bukan hanya jalur penting perdagangan internasional,
tetapi juga titik krusial yang menghubungkan rantai pasok teknologi dunia. Setiap gangguan di kawasan ini berpotensi menimbulkan efek domino yang luas. China, di sisi lain, tetap menegaskan klaimnya atas Taiwan dan menyebut seluruh aktivitas militernya sebagai bagian dari kedaulatan nasional. Namun bagi Taiwan, narasi tersebut tidak mengurangi tingkat ancaman yang dirasakan. Taipei menilai tekanan militer yang terus meningkat justru mempersempit ruang diplomasi dan memperbesar resiko salah langkah di lapangan. Para pengamat internasional menyebut bahwa situasi saat ini menyerupai perang saraf modern. Tidak ada tembakan yang dilepaskan, namun tekanan psikologis, pergerakan pasukan, dan unjuk kemampuan persenjataan dilakukan secara terbuka. Dalam konteks ini, sistem pertahanan tidak hanya diuji dari sisi teknologi, tetapi juga dari ketahanan mental para pengambil keputusan. Di tengah ketidakpastian ini, Taiwan berupaya menunjukkan sikap tegas namun terukur. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempertahankan kedaulatan tanpa memprovokasi konflik yang lebih besar. Pesan ini disampaikan tidak hanya kepada Beijing, tetapi juga kepada dunia internasional, bahwa stabilitas kawasan harus dijaga melalui kehati-hatian dan dialog. Namun waktu akan menjadi faktor penentu. Selama aktivitas militer di sekitar Taiwan terus meningkat, status siaga penuh akan tetap dipertahankan. Setiap pergerakan di udara, laut maupun darat akan terus dipantau secara real time, karena dalam situasi setegas ini, 1 detik keterlambatan bisa berakibat fatal. Ketegangan ini belum menunjukkan tanda-tanda meredah. Justru sebaliknya, kawasan Asia Timur kini berada di persimpangan penting antara stabilitas dan eskalasi. Dunia kembali dihadapkan pada pertanyaan besar. Apakah diplomasi masih mampu menahan laju konflik, ataukah sejarah akan mencatat Selat Taiwan sebagai titik awal krisis yang lebih luas? Seiring meningkatnya kewaspadaan, berbagai skenario darurat mulai dipetakan oleh otoritas pertahanan Taiwan, mulai dari kemungkinan pelanggaran wilayah udara, gangguan sistem komunikasi, hingga ancaman serangan siber yang kerap menyertai konflik modern. Dalam konteks peperangan masa kini, pertempuran tidak selalu diawali dengan dentuman rudal, melainkan dengan upaya melumpuhkan jaringan informasi dan sistem komando lawan. Taiwan menyadari bahwa tekanan yang dihadapi bukan hanya bersifat militer, tetapi juga ekonomi dan politik. Setiap pernyataan resmi, pergerakan pasukan hingga latihan pertahanan disorot ketat oleh pasar global. Investor, pelaku industri semikonduktor, hingga perusahaan logistik internasional terus memantau situasi, menyadari bahwa stabilitas Taiwan memiliki dampak langsung terhadap ekonomi dunia. Di dalam negeri, pemerintah berupaya menjaga kepercayaan publik. Presiden dan pejabat tinggi secara rutin memberikan pernyataan terbuka untuk menenangkan masyarakat, sekaligus menegaskan kesiapan negara. Media lokal menyiarkan pembaruan situasi secara berkelanjutan, sementara sirine peringatan dan sistem notifikasi darurat diuji secara berkala untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Sementara itu, jalur diplomasi tetap dijaga meski berada di bawah tekanan berat. Pertemuan tertutup, komunikasi militer ke militer, serta pesan tidak langsung melalui negara ketiga terus berlangsung. Tujuannya satu, mencegah kesalahpahaman yang dapat berubah menjadi pemicu konflik terbuka. Namun para analis menilai, ruang waktu untuk meredakan ketegangan semakin sempit. Intensitas aktivitas militer yang tinggi meningkatkan risiko insiden tak disengaja, mulai dari pesawat yang terlalu dekat, hingga kapal yang saling berhadapan di perairan sempit. Dalam situasi seperti ini, kendali emosi dan disiplin komando menjadi faktor penentu. Bagi kawasan Asia Timur, krisis ini menjadi pengingat keras bahwa keseimbangan kekuatan masih rapuh. Negara-negara di sekitar Selat Taiwan meningkatkan kesiapsiagaan masing-masing, latihan militer, patroli gabungan, dan penguatan aliansi pun kembali mengemuka. Hingga detik ini, dunia masih menunggu kemana arah ketegangan ini akan bergerak. Apakah diplomasi akan menemukan celah untuk menurunkan suhu, atau justru dinamika militer akan mendorong kawasan menuju fase yang lebih beresiko? Yang pasti, status siaga penuh Taiwan bukan sekedar simbol, melainkan cerminan dari ancaman nyata yang kini membayangi Asia Timur. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok,
langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.